Terus selain itu, dia juga dari Dewi Kwan Im, dia tuh dapat julukan Chu Wuneng, yang artinya babi yang terbangun kemampuannya. Nah, karena tingkat spiritual dia rendah banget gitu, akhirnya walaupun dia juga ikut naik level dan dapat pencerahan, kemarin kita kan udah bahas Wukong ya, si kera legendaris dari novel Journey to the West. Nah, di video itu pas gue liat-liat komen, ternyata banyak banget yang minta gue buat lanjut bahas mitologi Cina lagi. Dan karena kebetulan gue di Black Myth Wukong baru ketemu sama Su Pace, ketemu sama Chu Pat Kai, jadi ya udah, ayo kita bahas doi dulu aja nih. Soalnya sejujurnya ini tuh karakter favorit gue di Kera Sakti, dan pas gue cek, ternyata yang konten khusus bahas doi itu hampir nggak ada loh. Kasian kan ini babi kan. Oh iya, buat yang pernah nonton serialnya, mungkin lu juga inget ya, kalau si babi ini tuh dulunya adalah penghuni langit, penghuni kahyangan. Dia bahkan punya jabatan yang tinggi di kahyangan. Nah, terus gimana ceritanya tuh seorang elit kahyangan bisa berubah jadi siluman babi yang nemenin biksu manusia ngambil kitab suci? Dan kira-kira inspirasi sosok siluman babi ini tuh asalnya dari mana ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Chu Pace, Chu Pat Kai, siluman babi di kisah Journey to the West yang dulunya adalah petinggi militer kahyangan. Di Learning by Googling. Oke, buat yang mungkin belum tahu, Chu Pace ini dia tuh merupakan salah satu karakter utama di novel Journey to the West, novel klasik Cina dari abad ke-16. Ya, singkatnya banget, novel ini tuh bercerita tentang perjalanan biksu Buddha bernama Tong Sancang. Perjalanan dia buat ngambil sutra Buddha ke barat bareng sama murid-muridnya. Ada Sun Wukong, Chu Pat Kai, sama Sa Wuqing. Ya, buat lebih detailnya tentang cerita novel Journey to the West ini, khususnya kisah Sun Wukongnya, lu bisa tonton di video gue yang ini. Nah, kalau lu inget, di video itu juga kan gue tuh sempat nyebut ya kalau karakter yang banyak disorot di novel ini selain Tong Sancang si biksu ya Sun Wukongnya kan. Bahkan 7 chapter awal di novelnya kan khusus nyeritain awal mula si Raja Kera ini. Nah, buat cerita dua murid biksu Tong yang lain, Chu Pat Kai sama Sa Wuqing, itu tuh bisa dibilang mereka tuh nggak ada arc khususnya gitu tuh. Bener-bener baru diceritain waktu mereka ketemu sama Biksu Tong dan Wukong. Jadi di novelnya tuh, abis cerita Wukong dari awal lahir sampai dia disegel di Gunung Batu, abis itu disusul sama ceritanya Tong Sancong yang dapat misi ngambil sutra Buddha dan ngebebasin Wukong dari Gunung Batu tadi. Itu dua bagian awal ceritanya tuh itu. Nah, bagian ketiganya itu langsung ke cerita utamanya, langsung ke cerita perjalanan mereka ke barat. Jadi buat Pat Kai, dia tuh nggak ada arc khususnya yang berchapter-chapter gitu. Cerita dia tuh masuknya ya ke arc utama, udah. 我不是不想帮啊，不过你也知道我的法力低嘛，变小孩子已经很难了，还要变个小女孩，我哪会呀、不信我变给你们看看了。Oke, sekarang kita bahas background story-nya Pat Kai based on novelnya. Soalnya ini agak-agak beda nih sama yang di Kera Sakti nih. Jadi sebelum dia berubah jadi siluman babi dan jadi muridnya Biksu Tong, Chu Pat Kai itu merupakan salah satu penduduk kahyangan. Dan level dia di kahyangan tuh nggak cuma penduduk ecek-ecek gitu ya. Dia tuh punya jabatan sebagai petinggi militer di kahyangan. Jabatan yang tinggi banget ini. Dan waktu masih jadi warga kahyangan, Pat Kai tuh lebih dikenal dengan nama Tian Peng Yuan Shuai. Atau kalau diartiin tuh berarti Marsekal Kanopi. Panglima tinggi militer kahyangan yang membawahi 80.000 pelaut surgawi. Setinggi itu jadi dia jabatannya waktu itu. Nah, suatu hari kahyangan tuh lagi ngadain kayak sebuah perjamuan gitu, ngadain pesta buat orang-orang penting di kahyangan. Dan Pat Kai atau yang waktu itu namanya masih Panglima Tian Peng ya, dia jelas diundang juga dong. Petinggi angkatan lautnya langit kan dia. Angkatan lautnya langit. Angkatan laut tapi ada di langit. Ini agak-agak kontradiktif juga nih. Nah, di acara pesta kahyangan inilah Panglima Tian Peng pertama kali ketemu sama Dewi Bulan yang namanya Chang'e. Dan di pertemuan pertama itu, Panglima Tian Peng tuh langsung jatuh hati ngeliat kecantikan sang Dewi, ngeliat kecantikan Dik Chang'e. Ngerasa udah jatuh hati banget, nekat lah dia disamperin tuh Dewi Bulan, disamperin tuh Dik Chang'e dan coba dirayu sama dia. Tapi masalahnya, Panglima Tian Peng tuh waktu itu lagi dalam kondisi mabuk berat tuh, lagi teler banget gitu dia. Dan gara-gara itu, rayuan-rayuan dia tuh jadi kayak keluar batas gitu. Jadi kayak... Hai Dik Chang'e, kau cantik sekali, kulitmu juga sepertinya mulus.
Tekan dikit, ita kali. Nah, ngerasa dilecehin sama Panglima Tianpeng, Dewi Chang'e akhirnya ngadu ke Kaisar Giok. Dia ngadu ke pemimpin kahyangan. Dan dari situ Panglima Tianpeng jadi dianggap bersalah karena dia udah bertindak nggak pantas ke seorang dewi. Dan akhirnya ya udah, Panglima Tianpeng pun dijatuhi hukuman dengan cara dibuang ke bumi. Nah, yang menarik ternyata background story kenapa Patkai bisa dihukum tuh agak-agak beda ya antara yang di novel sama yang di Kerasakti. Kalau yang di Kerasakti kan seingat gua, Panglima Tianpeng tuh dihukum gara-gara dia nyelinap ke roda waktu kahyangan. Gara-gara dia ngebolak-balikin waktu mulu. Kenapa dia ngebolak-balikin waktu mulu? Soalnya dia pengen nolongin Dewi Chang'e yang jatuh dari bulan. Tapi dalam prosesnya dia selalu kalah sama saingannya. Makanya akhirnya waktunya dibalik-balikin ke belakang mulu tuh sama dia tuh. Balikin waktu ke belakang, nyoba nolong lagi, gagal lagi, balikin waktu lagi, ya gitu-gitu aja terus. Nah, karena dia udah ngacak-ngacak roda waktu itulah, makanya dia jadi dihukum. Kalau yang di Kerasakti tuh begitu ceritanya. Tapi ya, mau di versi manapun, bentuk hukumannya tuh tetap sama ya. Jadi, selain dibuang ke bumi, Panglima Tianpeng juga tuh dapat hukuman dia bakal ngejalanin 1000 kehidupan yang akan selalu berakhir dengan tragedi cinta. Jadi, dia bakal bereinkarnasi sampai 1000 kali, dan itu, di semua kehidupan itu, percintaan dia tuh bakal selalu kandas. Dia bakal selalu patah hati. Dan makanya gara-gara ini Patkai itu selalu nge-quote, "Sejak dulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir." Iya bener, deritanya tiada akhir buat dia. Ya namanya 1000 kehidupan percintaannya bakal kandas terus kan. Tapi ini berarti buat yang percintaannya mungkin selalu kandas, coba lu cek deh. Jangan-jangan lu reinkarnasinya Patkai. Nah, kasiannya, sialnya, waktu Panglima Tianpeng dibuang ke bumi ini, ternyata waktu itu roda reinkarnasi tuh lagi ngalamin kesalahan gitu. Kayak lagi semacam error gitu. Kesalahan gimana tuh? Jadi Panglima Tianpeng, yang harusnya dia bereinkarnasi jadi manusia bumi, dia tuh malah diturunin di kandang babi. Malah diturunin di rahim seekor babi. Makanya akhirnya dia terlahir kembali dalam wujud siluman babi. Badannya manusia tapi kepalanya babi. Gila ya, berawal dari ngegodain cewek sambil mabok loh ini loh. Endingnya sampai senaas ini. Jadi ya buat cowok-cowok yang mungkin masih suka ngegoda-godain cewek, yang suka nge-kiu-kiu cewek gitu. Ya semoga kisah ini bisa jadi semacam peringatan lah ya. Bijak abis gue gila. Dan ini cerita kenapa dia bisa jadi babi tuh ternyata juga beda ya antara yang di novel sama di Kerasakti ya. Soalnya kalau yang di Kerasakti tuh kan waktu dia mau diturunin ke bumi dalam wujud manusia, di situ dia tuh malah kepleset terus jatuh ke jalur reinkarnasi hewan. Makanya akhirnya dia turunnya dalam wujud babi. Kalau yang di Kerasakti kan gitu kan ceritanya kan. Dan reinkarnasi Panglima Tianpeng dalam wujud siluman babi ini kemudian dikenal dengan nama Chu Kanglie yang artinya babi berambut kuat. Nah, Chu Kanglie ini dia tuh digambarin punya watak yang buruk banget. Dia rakus, makannya banyak, bahkan nggak jarang suka makan manusia. Udah kayak ucing awal-awal nih. Terus dia juga pemalas sama pastinya punya hasrat yang menggebu-gebu ke wanita. Jadi nggak bisa lihat cewek dikit, pasti dia langsung wah, kamu cantik sekali. Bagaimana kalau kita pergi minum bersama? Ayo, kalau kamu tidak mau, nanti aku makan loh. Pokoknya kayak semua tindakan dia tuh digerakkan oleh hawa nafsu. Tapi ya, 3 sifat dia tadi kan emang masuk ke 7 dosa besar semua kan? Ada rakus, nafsuan, sama males. Gluttony, lust, sama sloth. Itu diborong semua tuh sama dia tuh. 不想下界之后错投了猪胎，变成了这副模样。 Nah, setelah lama diusir dari kahyangan dan jadi penghuni bumi, suatu hari Chu Kanglie tuh ketemu sama seorang wanita cantik. Yang ternyata wanita ini adalah anak dari tetua desa Kau. Yang bikin dia mulai merasakan jatuh cinta lagi nih. Jadi yang biasanya ngelihat cewek tuh cuma nafsu-nafsu doang, nah ngelihat yang ini baru nih, dia ngerasain cinta lagi di sini baru nih. Kayak dia ngelihat di Chang'e. Dan akhirnya Chu Kanglie pun nyamar jadi pemuda desa tampan buat mikat hati si anak tetua desa.
Nyamar jadi manusia, deketin pelan-pelan, sampai suatu hari si cewek ini tuh mau diculik sama sekawanan orang. Nah, ngeliat pujaan hatinya mau diculik gitu, Cukang Lie langsung bertindak dong, diselamatin tuh cewek sama dia. Dan karena ngerasa udah berutang budi, akhirnya keluarga si cewek ini mau nerima Cukang Lie buat jadi calon suami si cewek. Tapi sayangnya karena kehidupan percintaannya emang digariskan bakal selalu berakhir buruk kan. Akhirnya di hari pernikahan mereka itu malah terjadi masalah. Masalah apa tuh? Jadi waktu itu Cukang Lie yang dalam wujud pemuda desa, dia tuh kebanyakan minum sampai akhirnya dia mabuk berat. Dan gara-gara udah terlalu teler, dia tuh nggak sadar kalau dia berubah jadi wujud aslinya. Dia berubah jadi siluman babi. Nah, ngeliat itu pada kaget lah orang-orang, pada panik semuanya. Karena ternyata calon mantunya tetua desa itu adalah seekor siluman babi. Terus Cukang Lie-nya sendiri juga yang akhirnya sadar, dia juga ikutan panik di sini. Soalnya ya identitas yang selama ini dia tutupin kan itu akhirnya malah kebongkar di hari pernikahan dia. Di hari yang paling penting. Dan ya udah, di sini akhirnya orang tua si cewek mereka nolak Cukang Lie. Karena ya ternyata dia aslinya siluman babi. Ya wajar sih alasan nolaknya ya. Tapi di sini Cukang Lie yang nggak mau kisah cintanya kandas, dia akhirnya nekat nyulik si cewek dan maksa orang tuanya buat nyetujuin hubungan mereka. Di situ Cukang Lie ngancem kalau hubungan mereka nggak direstuin, dia bakal ngebawa kabur si cewek. Dibawa kabur ke tempat jauh yang nggak bakal ditemuin sama keluarganya. Ini gambaran orang jatuh cinta desperate banget ini ya. Babi. Nah, tapi terus ada cerita versi lain tentang alasan kenapa Cukang Lie nyulik anak tetua desa ini. Jadi kalau menurut versi cerita yang lain, Cukang Lie itu waktu dia nyamar jadi manusia, dia tuh sebenarnya punya jasa besar buat desa Kau. Soalnya waktu itu dia adalah seorang pekerja keras yang ngebikin kerjaan di ladang tuh jadi cepat kelar. Apalagi kan sebenarnya waktu itu Cukang Lie tuh kan punya senjata sakti yang namanya Cuci Dingpa ya, yang bentuknya tuh garpu bergigi 9 gitu. Nah, senjata ini dibikin kerjaan dia nggak bisa ditandingin sama orang lain. Dan karena ngerasa udah kerja keras buat desa, akhirnya suatu hari Cukang Lie pun memberanikan diri buat ngelamar putri tetua desa. Tapi sayangnya lamaran ini ternyata ditolak mentah-mentah nih sama tetua desa Kau nih. Kenapa ditolak? Soalnya walaupun Cukang Lie pekerja keras dan kerja kerasnya tuh bikin kerjaan-kerjaan di ladang cepet kelar, tapi Cukang Lie juga ternyata suka makanin hasil ladangnya. Dan ini akhirnya bikin desa Kau malah merugi. Kelakuan. Babi. Dan gara-gara nggak terima lamarannya ditolak, Cukang Lie akhirnya nyulik si cewek yang mau dia nikahin. Dia nyulik putri tetua desa. Jadi ada dua versi tuh ya, tapi dua-duanya endingnya sama nih, sama-sama nyulik akhirnya. Tapi kalau lu lebih suka versi yang mana nih? Silakan komen. Dan gak lama setelah kasus penculikan terjadi, Tong Sancang sama Sun Wukong mereka tuh datang ke desa Kau. Karena kebetulan desa ini ada di jalur mereka menuju barat. Nah, kedatangan orang suci sama pengawalnya gini, tetua desa jelas langsung minta bantuan lah di sini. Minta bantuan buat nyelamatin putrinya. Singkat cerita, setelah diselidikin, Wukong berhasil tuh ngelacak Cukang Lie. Dan akhirnya mereka berdua bertarung sengit, make senjata saktinya masing-masing. Wukong make Ryu Cingupang, Cukang Lie pakai dia make Ciu Cidingpa. Oh iya, Cukang Lie juga disebut dia tuh punya kemampuan transformasi juga, mirip-mirip kayak Wukong. Tapi ya kalau dia nih cuma 36 bentuk, kalau Wukong kan sampai 72 bentuk ya. Dan ya udah, mereka bertarung sampai akhirnya pertarungan ini berhasil dimenangkan oleh Sun Wukong. Yeay. Qua đây.
Dan setelah kalah dari Wukong, Chu Kanglie yang sadar akan kesalahannya demi menebus dosa-dosanya, dia akhirnya direkrut sama Bodhisatwa Kuan Yin, direkrut sama Dewi Kuan Im, direkrut buat jadi pengawal sekaligus muridnya Tong Sancang. Dan disinilah nama dia kemudian sama Biksu Tong diganti jadi Chu Pace, yang artinya babi 8 sila. Terus selain itu, dia juga dari Dewi Kuan Im, dia tuh dapat julukan Chu Wuneng, yang artinya babi yang terbangun kemampuannya. Oh iya, terus karena Chu Pace ini dulunya Admiral Kahyangan, Admiral Angkatan Laut Langit, karena backgroundnya itu, akhirnya di novel Journey to the West, dia nih jadi muridnya Tong Sancong yang paling jago berantem di air. Oh, babi air. Dan setelah akhirnya menyelesaikan misi ngambil kitab suci ke barat, di situ Tong Sancang dan semua muridnya, mereka tuh kan berhasil naik level ya. Biksu Tong sama Wukong mereka berhasil mencapai kebudaan, terus Wuching dia tuh berhasil jadi arhat. Apaan tuh arhat? Intinya arhat tuh adalah orang yang berhasil mencapai nirwana dan berhasil lepas dari siklus kehidupan kembali yang tanpa ujung. Ini kalau mungkin gua ada salah-salah, ini tolong direvisi ya. Tapi kalau sepemahaman gua, ini berarti dia tuh udah nggak ngalamin reinkarnasi lagi. Jadi dia tuh udah nggak akan mati hidup lagi. Dia akhirnya tuh udah mencapai kekosongan. Nah itu kalau Wuching tuh kayak gitu tuh endingnya tuh. Nah buat Chu Pace, dia ini kan bisa dibilang punya tingkat spiritual yang paling rendah ya di antara semua rombongannya Tong Sancang. Ya kalau lu nonton Kelas Sakti kan kelihatan ya kalau dia tuh jadi yang paling gampang kegoda sama hal-hal duniawi. Kayak digoda cewek dikit, ayo cantik kemari, masa bodoh dengan guru, dia tidak ada di sini. Ngelihat ada cewek lagi main air rame-rame, guru di sungai ada wanita. Nah karena tingkat spiritual dia rendah banget gitu, akhirnya walaupun dia juga ikut naik level dan dapat pencerahan, tapi Pace, Patkai, dia tuh tetap dapat tugas buat tinggal di bumi dan jadi Jingtan Sice. Jadi pembersih altar. Jadi sisa-sisa persembahan yang ada di altar itu tuh bakal dia beresin dan dia makan. Sesuai sama karakter dia yang penuh nafsu, pemalas, dan rakus. Ini terasa tidak happy ending ya Patkai ya kalau di cerita aslinya ya. Atau happy-happy aja ini masuknya? Silakan komen. Oh, tapi berarti ini nih alasan kenapa di Black Myth Wukong kita tuh cuma ketemunya sama Patkai doang. Soalnya ya yang masih ada di bumi kan cuma dia doang kan? Oke. 让开让开！我呸！ Oke, sekian Remaguling kali ini tentang Chu Patkai, tentang Chu Pace, si kakak kedua. Dan ternyata itu tuh, di Keras Saktinya sama di cerita aslinya tuh ada beberapa perbedaan ya. Tapi yang paling berasa perbedaan endingnya sih. Soalnya seingat gua kalau di Keras Sakti tuh endingnya dia ikutan jadi dewa kan, ikutan tinggal di kahyangan kan. Kalau di aslinya ternyata tetap ditinggal di bumi loh. Suruh ngabis-ngabisin persembahan lagi. Aduh. Ya kalau lu merevisi kayak gue ada salah, atau lu mau nanya, atau nambahin gak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.